Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas videonya Kowloon ya, dari pembuktian perbedaan kualitas oli palsu versus oli asli. Dia uji oli yang katanya palsu harga 48.000 dan oli asli harga berapa, 102.000 kalau nggak salah. Mungkin belinya di bengkel, entah kenapa nggak beli di SPBU, tapi entahlah. Yang penulis protes dari uji ini adalah karena dia pergunakan alat berbeda. Dia klaim output keluar sama, output api keluarnya sama. Penulis nggak yakin ya, karena dia ini pakai alat Bunsen burner, pokoknya yang kayak gini, satunya kayak gini. Dan selain dari alat yang beda, ini diklaim alat apa? Alat beda ini hasilnya sama karena bahannya sama. Penulis nggak setuju. Karena apa? Penulis sering eksperimen pakai kompor gas ya. Kalau volume setelan apinya itu beda, panas yang dialami oleh olinya itu bisa beda jauh. Dan yang masalah lagi adalah ketika dia menyalakan ini terlebih dulu, dan ini sangat terakhir lagi, apalagi kemudian ini terus dinyalakan beberapa kali kesini dulu. Ini akan gue panasin pakai ini namanya burner. Itu yang ini gue pakai burner manual, tapi intinya sama-sama gasnya sama dan output api yang dikeluarkan sama, dan kita punya thermal kamera juga. Nah, kalau lo orang bilang burnernya berbeda bla bla bla, yang ini lebih panas, yang ini lebih kecil, no, burnernya kira-kira dia memakan gas yang sama, dan yang sebenarnya lo harus lihat itu titik flash point-nya. Karena kenapa? Nah, ini gue pasangnya. Gue kemarin habis renovasi dapur, jadi gue beli beginian buat bikin kopi gue. Sedih banget ya gue ya. Gue tiap pagi kan minum kopi gitu. Jadi kan kopi gue biasanya kan gue pakai Vienna Press, gue taruh di atas kompor gitu kan, udah. Nah, gue tuang gitu kan. Gara-gara gue nggak bisa pakai kompor, gue beli beginian gue. Ini gue bencinya bener begini nih emangnya. Dia kurang apa ya? Kurang konsisten. Dan hasilnya apa? Suhu ini jauh lebih panas daripada di sini. Ini tuh suhunya tentu yang keukur suhu tatakannya ya. Yang terjadi adalah ya ini bakal kena panas lebih dulu daripada yang ini. Dan ternyata benar. Dari penguapannya pun yang menguap ini dulu, baru ini. Nah, ini kita bisa lihat pakai thermal kamera ini di berapa derajat. Kelihatan kan ya di situ ya? Ini berapa derajat dan ini berapa derajat ya, langsung ya di situ ya. Ini udah mulai berasap di berapa derajat tuh? 329. Tuh, 331 derajat, ya kan? Nah, yang ini juga udah mulai berasap. Ini berapa nih? 260 derajat. Nah, sementara itu dari uji oli penulis, biasanya kalau penguapan itu hampir sama terjadinya ya. Hampir barengan. Jarang sekali ada oli, walau itu olinya jelek sekali ya, sama dengan yang bagus sekalipun, kalau soal penguapan itu terjadinya mendekati sama ya. Jarang-jarang titik penguapannya itu beda. Jadi keluar asap itu adalah titik apa namanya ya, smoking point ya istilahnya. Kalau dari istilahnya nggak ada data smoking point, yang ada adalah data flash point. Jadi kita nggak bisa asumsi, oh ini flash pointnya segini, oh ini flash pointnya segini. Nggak bisa dari uji ini ya. Yang kita bisa lihat dari uji ini adalah smoking point. Dan smoking point itu nggak mesti ya. Tapi selama ini, selama penulis nguji oli dari puluhan, sekarang sampai 80 uji panggang oli, kalau sama-sama oli, walau itu palsu, walau itu full sintetik, PAO, macam-macam, penguapan itu terjadi hampir bersamaan dalam uji-uji penulis pakai api yang sangat kecil. Dan jelas Kowloon ini pengapiannya nggak sama. Nah, kemudian soal
mendidih ya. Ini kan disebut mendidih lebih dulu. Ya wajar aja lah. Karena kalau kita lihat sendiri dari suhu temperaturnya, ini ternyata suhunya jauh lebih tinggi dari ini. Ini sudah sampai 430 berapa. Ini masih suhu ratusan berapa gitu. Rasanya borosiliket dan dia jauh lebih tahan panas dan dia nggak meledak begitu. Nah, ini udah mendidih nih. Kalau lo orang bisa lihat, dia di bawahnya mendidih dan ini belum. Bisa nanti dilihat di situ dia berapa derajat karena memang ini dia sudah mendidih dan dia berubah menjadi putih. Sama dengan ini, ketika olinya itu palsu, dia pasti flash point-nya akan jauh lebih rendah daripada oli yang original atau asli dari dia. Ini oli dengan merek lain, satu yang bukan Nine Circle. Wow, ini lebih merah ya. Nah, ini Nine Circle. Jadi dengan kondisi suhu yang lebih dingin dibanding yang pertama dan kedua tadi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa Nine Circle lebih oke untuk dipakai di mobil, sehingga temperatur mesin itu nggak terlalu panas. Nah, ini soal data flash point ya. Disebutnya oli yang asli 331 derajat Celcius, yang oli palsu 264 derajat Celcius. Ini perlu ditelusuri dulu oli yang ia beli sebenarnya apa ya. Nah, ini olinya beli di tempat ini ya. Lihat stok total 18438, harga 40.000. Olinya kayak gini. Nah, penulis temukan ini stok totalnya 18437. Lainin sama, ini adalah olinya adalah sel HX6, sel Helix HX6, harga 48.000. Nah, kita cari dari produk data sheet-nya ya, sel Helix HX6 10W40. Bisa kita lihat bahwa flash point-nya adalah 242 derajat Celcius. Ini ya datanya ya, sel Helix HX6 10W40. Ada oli base oil doang tanpa aditif yang aneh-aneh yang mereka masukin. Nah, kalau lu mau tahu, inilah warna base oil. Base oil itu warnanya kuning jernih, tergantung lu beli dari mana. Chevron, lu beli dari Lubrizol, dia bening dan jernih. Kemudian dikasih aditif, baru dia bisa berwarna begini gitu. Nah, ada beberapa oli yang pakai liquid molybdenum, dia akan berwarna lebih hitam dan lebih gelap karena molybdenum warnanya abu-abu. Nah, itu memang udah banyak yang dipakai dan memang aditif oli saya juga berwarna hitam karena memang kita isi molybdenum gitu kan, dan itu ya namanya aditif oli gitu loh. Itulah yang namanya aditif oli. Nah, ketika oli itu tidak dikasih aditif, sebenarnya dia nggak akan berkerak nih di samping nih karena memang tidak ada aditifnya. Dan jangan salah loh ya, tidak ada aditif bukannya lebih bagus buat mesin lo. Padahal kalau di sini oksidasi itu tergantung dari bahan minyak dasarnya, dari base oilnya. Biasanya sintetis. Tentu yang dimaksud sintetis kalau di machinery lubrication ya. Oh maaf, screen capture-nya kurang tinggi. Tapi ini dari website machinery lubrication. Sintetis yang dimaksud ini adalah oli grup 4 dan grup 5, bukan oli grup 3, 2, 1 ya. Bukan oli yang tulisannya full sintetis ya, tapi dari bahan yang grup 4 atau grup 5. Terus bisa juga dari aditif antioksidan ini ya. Jadi oli yang ada aditif antioksidannya lebih sulit jadi hitam. Ini keterangan resminya. Terus kemudian adalah soal panas oli mobil itu
nggak mungkin setinggi itu. Ya kita harus lihat dulu sebenarnya suhu mesin itu berapa, dan ini ada diagramnya. Dari hasil percobaan ini, dokter mobil ngomong yang hitam itu lebih baik daripada yang jernih. Padahal ya oli hasil 9 Circle yang bening punya dia, yang lain-lain lebih gelap. Apa lebih jelek olinya? Terus yang berikutnya adalah flash point, jelas bukan, karena dia ngomong flash point apa, dia ngomong berapa tadi, 331 ya, tapi ternyata dari data resminya oli Shell HX6 itu datanya cuma 242. Jadi omongannya gak bener ya. Tapi ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.